Oke, baik. Saya akan menjelaskan bab standar isi, yang dimana standar isi merupakan suatu komponen juga yang termasuk pada standar nasional tadi saya sebutkan. Jadi standar isi ini adalah standar nasional mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi pada dasarnya ini standar isi ini memuat kerangka dasar, memuat beban kurikulum, memuat beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan akademik. Nah, jadi standar isi ini adalah isi dari kurikulum kurikulum tersebut, misalnya kurikulum 2013 dan KTSP. Nah, pada dasarnya standar isi ini juga mencakup beberapa tentang standar isi kurikulum 2013 mencakup beberapa hal yang dimana telah diatur oleh Permendiknas dan Permendikbud. Jadi kalau untuk khusus KTSP ini dia diatur oleh Permendiknas, sedangkan kalau untuk kurikulum 2013 ini dia diatur oleh Permendikbud. Nah, di sini ada Permendikbud. Jadi di sini ada standar isi tahun 2006 misalnya pada KTSP. Nah, untuk standar isi tahun 2006 ini tentunya berbeda dengan standar tahun 2016 dan tahun 2013. Ya, tahun 2016 dan tahun 2013. Jadi untuk standar tahun 2006 misalnya menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8, ini saya bacakan ya. Pasal 10 ayat, pasal 10 ayat 3, pasal 11 ayat 4, pasal 12 ayat 2, pasal 14 ayat 3, PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pendidikan tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk mengingat peraturan, memperhatikan. Nah, ini yang penting pasal satunya. Jadi pada pasal 1 standar isi tahun 2006 ini dia disebutkan bahwa standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, jadi tentunya berbeda dari tahun-tahun standar isi tahun selanjutnya. Nah, untuk standar isi tahun 2013 berbeda juga, dari pasal-pasalnya juga berbeda. Nah, di sini dia memutuskan bahwa standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut dengan standar isi mencakup lingkup materi minimal dan kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada tertentu. Jadi meminta yang kedua ini standar isi untuk menguatkan peminatan kejuruan atau SMK, MAK, paket C kejuruan pada setiap program keahlian diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. Yang ketiga, pada standar isi sebagaimana dimaksud oleh pada ayat 1 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang terpisah dari Peraturan Menteri ini. Jadi tentunya berbeda juga ya seperti tadi, bahwasanya standar isi ya entah kenapa berbeda-beda dari setiap tahunnya. Maupun juga standar isi tahun 2016 yang terbaru. Nah, disebutkan juga bahwa standar isi standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan disusun secara jelas. Jadi di sini juga dijelaskan bahwasannya ada mata pelajaran yang berubah juga, ada kompetensi yang berubah juga. Di sini salah satunya adalah kompetensi ini inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Jadi begitu. Untuk standar isi mungkin sudah jelas, bisa dilihat dari untuk dokumen-dokumennya, itu sudah dijelaskan untuk undang-undangnya, pasal-pasalnya, kenapa sih standar isi ini penting masuk ke dalam standar nasional pendidikan. Itu jadinya seperti itu. Untuk lebih jelasnya lihat lagi dokumen-dokumennya, dokumen Permendiknasnya atau Permendikbud. Selanjutnya saya akan jelaskan Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar yang diusung oleh, ini kayaknya baru nih ya, Menteri Pendidikan. Mungkin juga saya agak lama di sini karena lagi hangat-hangatnya mungkin. Nah, jadi untuk
Merdeka Belajar ini dia ini suatu program baru ya, suatu program baru yang diusung oleh Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan yang sekarang, di mana dia telah memunculkan kebijakan-kebijakan baru yang tentunya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk apa sih Merdeka Belajar ini? Jadi saya jelaskan bahwasannya Merdeka Belajar ini sebuah program baru berisi kebijakan mengenai sistem pendidikan yang dicanangkan tadi oleh Kemendikbud Mas Nadiem Makarim. Jadi program tersebut mengarah kepada sistem pendidikan yang menyangkut pada kurikulum yang diterapkan. Berbagai perubahan terjadi diantaranya pada proses pengajaran di dalam kelas menjadi di luar kelas. Pada program ini tertuju esensi kemerdekaan berpikir. Pada dasarnya hal itu terjadi pada tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah. Untuk selanjutnya Nadiem Makarim menerapkannya ke perguruan tinggi. Jadi lebih singkatnya adalah Merdeka Belajar ini lebih pada kebebasan berpikir dari seorang guru maupun seorang siswa. Jadi untuk untuk menyangkut penerapannya, menurut saya ini bagus ya, karena seorang guru ini tidak terikat lagi oleh yang namanya pembatasan berpikir seorang guru. Jadi seorang guru ini menjadi lebih inovatif, lebih kreatif, yang dimana kan akan menyalurkan ilmunya kepada si siswanya, gitu, pada siswa-siswanya. Jadi program ini tentunya Merdeka Belajar ini tentunya khusus untuk sekolah dasar, sekolah dan sekolah menengah, SMP dan SMA. Tentunya ini juga belum ada di perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tinggi ini kalau nggak salah sebutnya kampus Merdeka Belajar ibaratnya. Jadi belum ada tuh yang saya dengar untuk kampus Merdeka. Sementara ini untuk Merdeka Belajar aja. Jadi seperti itu. Jadi lebih bagus ya, mungkin ya, lebih bagus. Nah, jadi apa sih kelebihan dan kekurangannya dari Merdeka Belajar ini? Bahwasanya ada ada kelebihannya juga, tentunya ada kemerdekaan berpikir, mempermudah proses wawasan intelektual oleh guru maupun siswa. Jadi untuk perguruan tinggi juga hal itu tentu menjadi wajah baru untuk mahasiswa dan dosen yang berkualitas. Nah, di sini juga bahwasannya guru-guru ini juga diturut aktif juga, selain aktif juga inovatif juga ya. Namun dalam Merdeka Belajar ini dia mempunyai kekurangan. Jadi adanya beberapa UN yang tidak cocok mungkin ya dari prosesnya. Jadi untuk karakter siswa dilihat dari kemampuan, sikap dan segi kemampuannya untuk umum. Hal itu tidak cocok untuk SMK dalam UN 2021 yang dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kan kekurangan juga berubah juga ya terhadap kurikulum juga, terutama kurikulum 2013 ini. Terutama pada kelemahan-kelemahan juga terlihat jelas bahwasannya ada kelemahan-kelemahan juga yang diusung oleh Mas Nadiem Makarim ini. Jadi selain ada Merdeka Belajar tentunya yang saya ingin jelaskan ada empat hal yang diusung oleh Mas Nadiem Makarim juga. Tentunya adalah ada perubahan dari UNBK, terus ada UN, ada RPP, dan ada yang namanya zonasi siswa. Jadi untuk UNBK ini kan sekolah ya. Jadi sekolah ini sudah menjadi bebas lah diatur oleh sekolah. Untuk UNBK ini ada perbedaan juga. Nah, untuk UN sendiri kan yang sebagaimana kita ketahui bahwasannya berubah. Tapi kalau UNBK itu sekolah dasar UNBK itu dia kalau nggak salah diatur oleh sekolah atau bagaimana. Yang jelas saya belum mengetahui lebih lanjut. Untuk UN ini dia berubah menjadi asesmen tadi yang saya bilang, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, yang tentunya berbeda dengan UN sebelumnya yang jadi komputer UTBK. Nah, ini berubah menjadi asesmen yang dimana nilai-nilai yang penentuan pada 3 mata pelajaran itu tersebut atau 4 mata pelajaran itu tidak ada lagi. Jadinya berubah menjadi
asesmen atau pendidikan karakter. Nah, tentunya ini juga merupakan wajah baru bagi pendidikan Indonesia dan juga sebagai tantangan guru-guru juga di Indonesia yang sebenarnya apa sih ini kan dengan adanya UN ini ketiadaan UN ini apa sih ya kan, jadi banyak guru-guru yang belum mengerti, dan ini juga sebut kekurangan dari UN ini tidak adanya sosialisasi yang mendukung yang secara luas pada guru-guru. Jadi guru-guru itu bingung kan, apalagi orang tua ya kan, jadi bingung. Nah, untuk RPP, nah RPP ini kan semua berlembar-lembar ya, jadi ada berlembar-lembar, jadi sebut yang baru-baru ini di booming ini adalah RPP 1 lembar. Nah, RPP 1 lembar ini kan banyak yang diperbincangkan ya, kenapa sih selembar doang, ini selembar doang, dan ternyata namanya doang selembar, memang selembar namanya selembar, cuma ada beberapa beberapa poin doang sebenarnya yang selembar itu ternyata indikatornya itu masih sama kayak dulu lagi, berlembar-lembar juga. Saya nggak tahu kenapa namanya selembar, mungkin ada terlihat poin-poin pentingnya itu yang seperti KD SK itu mungkin selembar, tapi banyak lembaran-lembaran lainnya, mungkin indikator lain itu jadinya ya berlembar-lembar, sama aja, nggak kayak sama kayak dulu gitu. Jadi RPP selembar ini mungkin sebutan doang untuk mempermudah orang menyebutnya, dan juga masih banyak guru-guru yang belum mengerti tentang RPP selembar ini, mentang-mentang RPP selembar nyebutnya selembar doang gitu kan. Jadi banyak yang belum mengerti, dan ini juga mungkin kekurangan juga sebagai sosialisasi yang terpenting. Nah, itu guru-guru. Dan adanya sistem zonasi yang terakhir, yang keempat ini ya. Nah, zonasi ini kenapa penting? Karena penting diomongin karena berubahnya sistem zonasi yang semula menjadi penerimaannya 15% menjadi 30%. Nah, itu merupakan angka kemajuan tersendiri lah bagi zonasi ya. Jadi adanya kelebihan yang mungkin orang-orang yang tinggal di dekat sekolahnya mungkin lebih rasa aman lah ya. Jadi menurut saya itu penting ya, karena harus ada pengelompokan juga, yang dimana orang-orang juga tidak perlu bersekolah jauh melintasi kota, tapi cukup hanya beberapa tidak jauh-jauh di dekat rumahnya, itu mungkin mempermudah akses pendidikan juga, apalagi anak-anak ya kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisa jelaskan bahwasannya ada Merdeka Belajar, dan terakhir juga ada Kampus Merdeka, namun Kampus Merdeka ini belum diusung juga lebih lanjut, entah sampai kapan. Jadi ada 7 bab yang saya jelaskan. Jadi kenapa saya perlu jelaskan kayak gini, karena mungkin memperjelas lagi. Jadi selain untuk tugas UAS juga saya ingin mereview aja gitu. Jadi ada 7 bab. Pertama ada kualifikasi, kerangka, perbedaan persamaan, standar nasional, standar kompetensi lulusan, standar isi, dan terakhir Merdeka Belajar. Oke, sampai situ saja. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak kekurangan atau adanya keterbatasan dari video ini karena buatnya juga malam-malam, karena juga keterbatasan waktu. Mungkin itu menjadi pembelajaran lagi untuk saya, karena saya sebagai mahasiswa juga belum menguasai penuh tentang kurikulum atau mata kuliah ini. Jadi untuk sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like kalau suka, kalau nggak suka bisa aja. Oke. Let it go.